Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan lecture kali ini saya ingin menyampaikan lebih mendalam lagi materi tentang bunyi N. Bentuk skrip yang berubah-ubah dalam rangka untuk menghasilkan bunyi N yang berbeda-beda. Mengawali presentasi saya ingin tanyakan kepada Anda, mengapa simbol tasydid pada ya dan wawu di Al-Quran Rasm Utsmani itu dihilangkan? Tidak ada. Kalau di Quran Indonesia ada, ya, pola ini ada. Mengapa di Rasm Utsmani tasydid pada kasus merger idgham bihunnahnya ya dan wawu dihilangkan? Ya. Kalau di Quran Indonesia ada, padahal kasusnya sama dengan huruf mim dan nun. Ini kasus merger, tasydid menjadi simbol merger itu. Namun kenapa di huruf ya ini justru tasydid dihilangkan? Nah, ikutilah penyampaian video pada kali ini, maka Anda akan dapatkan jawabannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi ini adalah lanjutan dari teknik mengetuk nun polos dan tanwin dengung. Ya, lanjutan. Kalau kemarin baru dibahas tentang teknik mengetuknya saja, sekarang kita akan bahas perubahan-perubahannya. Baik ya. Skrip dan sifat bunyi N di dalam Al-Quran Rasm Utsmani itu ada dua kelompok besar. Ya. Yang mana skrip itu nanti menunjukkan bunyi dan memberikan instruksi kepada Anda semuanya, user, pembaca, untuk memberikan hak timing tertentu, hak harokat tertentu. Kelompok pertama adalah bunyi N yang dihasilkan dari simbol tanwin mode 2 ketukan. Itu nanti yang menurun ya menjadi nun sukun. Pada lecture yang lalu saya menyebutnya sukun bin tanwin ya. Nun sukun asalnya adalah tanwin. Bila ada skrip model seperti ini maksudnya adalah instruksi agar pembaca membunyikan N utuh mutlak, bukan bunyi yang lain. Inilah yang disebut dengan istilah idhar. Istilah idhar ini diambil dari cara membaca sukunnya N yang menghasilkan bunyi N sangat jelas. Jelas bunyinya N, bukan bunyi yang lain. Skrip ini juga instruksi agar pembaca memberikan hak padanya satu ketukan. Di sini satu ketukannya. Ya. Saya ulangi lagi materi yang lalu sedikit bros, ya, sedikit diulangi biar kita nyambung lagi ya. Dun, disinilah ketuk satunya ya. Tin, di titik ini. Jelas berbunyi N dan ketukannya satu. Dan kemudian yang kelompok kedua adalah bunyi N yang diwakili oleh tanwin mode 4. Itu kemudian menurun menjadi nun yang polos. Bila nun sukun punya maksud agar Anda menampakkan jelasnya bunyi N dan ketukannya satu, maka maksud dari skrip nun polos ini adalah agar Anda membunyikan N-nya tidak jelas lagi. Ini saya sebut bukan idhar, gitu saja ya.
Karena sesi kita bukan sesi pelajaran tajwid, tapi hanya teknik mengetuk, saya tidak mau pusingkan Anda dengan istilah-istilah tajwid. Jadi yang mode 4 dan nun polos ini saya sebut bukan idhar. Ya, skrip ini juga mengandung instruksi agar Anda memberikan ketukan, bukan satu. Nah, ini nun polos turunannya adalah tanwin mode 4. Kalau kita baca dun, din, dan di titik inilah bunyi N tidak mutlak N lagi. Di titik inilah ketukannya bukan satu lagi. Nanti akan kita bahas. Saya ulangi kesimpulannya. Kalau N-nya terdapat sukun di atasnya, itu maksudnya instruksi agar Anda membunyikan N dengan jelas, bukan bunyinya lain, dan timingnya satu ketukan. Sementara itu apabila N-nya polos, ini adalah instruksi agar Anda membaca N dengan tidak jelas, bukan izhar, dan ketukannya bukan lagi satu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas panjang lebar tentang bunyi N yang bunyinya tidak mutlak N. Ketukannya bukan satu. Tidak mutlak berbunyi N. Bunyi N-nya itu bisa samar. Jadi remang-remang gitu N-nya ya. Atau hilang. Nah, untuk yang N berbunyi samar, itu samarnya bisa moderat. Jadi kalau di persentase tingkat bunyi N-nya itu 50% lah ya. Yang 50% lagi itu mirip huruf depannya. Itu yang dimaksud dengan moderat. Kemudian nanti ada samar yang ekstrim. Maksudnya samar yang ekstrim itu ketukannya masih di situ, di simbol N. Tetapi bunyi N-nya ketilep sehingga tidak terdengar lagi N-nya. Nah, kemudian untuk yang merger nanti kita kelompokkan jadi dua. Yang pertama adalah merger dengung dengan hak 3 ketukan, dan merger tapi haknya 1 ketukan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, saya akan tampilkan dalam slide ini bagaimana konsepnya, kemudian cetak skripnya dalam mushaf Rosem Usmani, kemudian cara membunyikannya ya kita samakan dengan talaki ya, sehingga ada hak ketukan dan objeknya ya. Objeknya di mana, bunyinya bagaimana ya, berapa ketukan. Kemudian nanti kita sempurnakan dengan penayangan contoh-contoh sesuai dengan kasusnya. Baik. Bunyi N yang tidak mutlak, samarnya itu moderat. Konsepnya disimbolisasinya adalah N-nya polos dan variannya tanwin mode 4. Ya. Di skripnya ditampilkan sama. Maksudnya adalah agar Anda memberikan ketukan penahanan 3 pada bunyi N-nya, baik nun sukun maupun variannya tanwin mode 4. Nah, cara membunyikannya sambil mengetuk 3, menahan 3, ya, bunyi N disamarkan ke huruf depannya. Maksudnya gimana? Kita lihat contohnya biar makin jelas. Tanwin domah ketemu dengan fa. Di sini tun tidak mutlak tun bunyinya, tapi bunyi N-nya ya dimiripkan dengan huruf di depannya, dengan fa. Cara menghasilkannya bunyi N disamarkan ke fa adalah ketika mengucapkan tun dan menahan 3, mulut kita udah siap-siap ngomong fa, sudah siap-siap. Jadi makhrajnya sudah ditempatkan di huruf fa, sehingga akan dihasilkan bunyi N yang samar ke huruf fa. Prakteknya ikhwatum fa aslihu.
tunnya nyamar ke fa menjadi tum, hampir mirip m karena ya sudah siap-siap mengucapkan huruf fa. Tanwin fathah ketemu dengan shad. Di sini ban tidak mutlak ban, n lagi tidak. Tetapi huruf n-nya sambil nahan 3 sudah dimiripkan dengan shad. Jadi sambil nahan 3, mulut kita sudah siap-siap membaca shad, ya. Bahkan kalau shadnya tebel, kita sudah siap-siap menebalkan shadnya. Sehingga samarnya pun menebal mengikuti huruf shad, ya. Adzaban sa'ada. Lin ketemu qaf, ya. Bunyi lin nggak mutlak lagi lin, tapi n-nya sudah dimiripkan dengan qaf. Jadi nanti ketika makhrajnya nyentuh ke qaf, kita membaca n ditahan 3, makhrajnya nyentuh di qaf, akan dihasilkan bunyi eng, ya, dihasilkan bunyi miripkan. Konsepnya miripkan dengan huruf depannya, taruh lidah kita di huruf depannya sambil membunyikan n, itu konsepnya, ya. Jadi eng, ajalin qarib. Miripkan bunyi n ke huruf tha, tahan 3 dan ujung lidahnya sudah menyentuh makhrajnya ta di ujung gigi atas. Mirip dengan ta n, separuh ta, ya. Man thaqulat. Dan contoh-contoh lain yang sepola dengan itu di Al-Quran cukup banyak, ya. Ini hanya kita ambil beberapa saja. Nah, itu dia tentang contoh-contoh samar yang moderat, masih ada unsur n-nya tapi terpengaruh huruf depannya, separuh n dan separuh huruf depannya. Bentuk skripnya seperti apa dan ketukannya, ya. Selanjutnya kita menuju kepada n yang bunyinya samar, tidak mutlak n, ekstrim. Kalau konsepnya sama, nunnya polos dan tanwinnya mode 4. Ya. Ini terjadi bunyinya ekstrim, samar ekstrim ketika ketemu dengan ba. Ketika ketemu dengan ba. Bila ada n polos atau variannya tanwin mode 4 ketemu dengan ba, maka terjadi perubahan skrip. Perubahan skrip itu memberikan instruksi kepada Anda agar mengubah bunyinya, ya, mengubah bunyinya. Apabila un ketemu dengan ba, nanti di skrip akan tertulis ketukannya sama, ya. Nah, angka 9 yang sebelah kiri berubah menjadi mim kecil. Jadi nanti ketukan 3 mengarah ke mim kecil, ya. In mode 4 ketemu ba, nanti di skrip akan tertulis im. Ya, ketukan 3 tanwin itu nanti mengarah kepada bunyi mim, simbol mim kecil, ya. Kalau ada nun polos ketemu dengan ba, maka di atas huruf nun polos itu muncul huruf mim kecil. Maksudnya adalah bunyi nun itu berubah menjadi bunyi m. Ketukannya mengarah ke mim kecil, tetap 3. Ini prinsipnya samar sebetulnya, ya, samar, cuma ekstrim. Dimiripkan ke huruf depannya, an, in, un, dimiripkan ke huruf ba, karena ba mengatup dua bibirnya, maka ya sudah habislah bunyi n. Dia ikut ngatup, ya, ketika n mengatup bersama ba jadilah mim. Itu maksudnya, ya. Jadi nanti di skrip un jadi in jadi im atau nun jadi mim kecil ini, di sana ada instruksi agar Anda memberikan ketukan 3, ya, didengungkan, bunyinya samar, ya. Cara mengetuknya bisa 2 opsi seperti ini. Nah, gitu, ya. Tergantung posisinya nanti. Boleh opsi 1, boleh opsi 2. Contohnya seperti apa? Coba kita tengok contohnya.
Ya, kita lihat dulu ya, perubahan skrip dari menjadi kemudian in menjadi im atau nun polos menjadi itu apabila ada tanwin mode 4 dan nun polos ketemu dengan ba. Cara mengetuknya nanti tambahkan menahan ketuk 3 pada mim kecil. Seperti itu. Cara mengetuknya kita lihat contohnya agar lebih paham lagi. Di sini ya. Contohnya di sini adalah tanwin fathah an ketemu ba. An ketemu ba di skrip n-nya berubah jadi mim kecil am. Berikan ketukan 3 pada mim kecil. Jazaa'an bima. Berikutnya contoh tanwin dhammah ketemu ba, di skrip berubah n-nya menjadi mim kecil Berikan ketukan 3 pada mim kecil. Raja'un ba'id. Berikutnya adalah tanwin kasrah lin ketemu ba. Nanti di skrip linnya n-nya berubah menjadi mim kecil. Jadi lim bunyinya. Berikan ketukan 3 pada mim kecil. Dhalalim ba'id. Berikutnya adalah yang nun polos ketemu dengan ba, maka di atas nun nanti ya muncul mim kecil. Maksudnya adalah tetap ketuk 3 namun bunyi n-nya berubah menjadi m ya. Mim ba'dik. Dan contoh-contoh yang lain dalam Al-Qur'an bertebaran di pola ini. Nah, kalau kita ingin berpikir ringkas ya, maka setiap ada mim kecil seperti ini harus ada ketukan 3 pada mim kecil ya. Artinya juga pada setiap mim kecil seperti ini itu ada hak dengung ya, itu berpikir cepat. Nah, itu tadi ya contoh-contoh tentang perubahan n menjadi m ekstrim, n-nya nggak terdengar lagi. Bentuk skripnya juga ya sudah kita tampilkan. Selanjutnya kita akan lihat bersama-sama ya, bunyi n yang tidak mutlak. Di sini maksud tidak mutlak hilang ya, hilang. Konsepnya n polos dan variannya tanwin mode 4 ketemu salah satu di antara 4 huruf ini, nun, mim, wawu dan ya. Bila ada n polos dan variannya tanwin mode 4 ketemu dengan 4 huruf ini, nun, mim, wawu dan ya, maka bunyi n merger ke nun, mim, wawu dan ya. Simbol merger yaitu tasdid. Ya, nanti n-nya hilang, langsung masuk ke tasdid. Perhatikan pada wawu dan ya di skrip Rosem Usmani itu dihilangkan karena nilainya tidak konsisten. Kita sedang membahas merger atau idgham yang ketukannya 3. Ketukan 3 itu ketukan dengung ya. Karena ketukan dengung tasdid itu hanya ada di nun dan mim, nilainya 3 ya, wawu dan ya tidak ya. Maka kalau muncul tasdid pada wawu dan ya, tasdid pada wawu dan ya menjadi tidak konsisten. Nanti bacanya tidak dengung lagi. Karena itu tasdid pada wawu dan ya itu dihilangkan. Tapi tetap pengetahuan kita, ilmu kita meyakini di situ ada tasdid. Ya, udah ma'ruf ya. Kalau kita lihat di Quran Indonesia ada tasdidnya juga. Namun karena di Rosem Usmani menggunakan metode kalau nggak konsisten jadi buang, maka tasdid pada wawu ya itu dibuang, tasdid pada ya dibuang. Kalau muncul ketukannya bukan 3, ketukannya 1 ya, karena nggak konsisten maka dihilangkan ya.
Teknik mengetuknya, ketukan 3 pada n atau tanwin pindah ke tasdidnya mim, nun, wawu, dan ya. Walaupun di huruf ya dan wawu tidak bertasdid, kita akan ketuk seperti ada tasdidnya. Ada tasdidnya itu. Ya. Ilmu yakin. Nah, dengan ilmu, ya, n itu merger ke wawu dan ya. Ya. Cuman kalau muncul tasdidnya itu nggak konsisten ketukannya, dihilangkan. Jadi di situ ada tasdid, yakini itu ya. Nah, kita akan lihat contohnya biar makin jelas ya. Ingat rumusnya dulu. Bila ada n polos atau variannya tanwin mode 4 ketemu dengan nun, mim, ya, dan wawu, maka terjadilah merger yang disimbolkan dengan tanda tasdid pada nun, mim, ya, dan wawu. Sebagai akibat proses merger, maka bunyi n hilang, masuk ke tasdid huruf nun, mim, ya, dan wawu. Kalau nunnya hilang. Kalau tanwin kayak apa? Kalau tanwin yang hilang yang ketukannya 3, merger ke tasdidnya ya dan wawu. Yang hilang yang satu tuh, yang satunya masih ada. Nah, satunya masih ada. Yang hilang hanya n yang ketukannya 3. Nah, pemirsa lihat ya, soroti tasdid pada ya dan wawu. Tasdid ini sedianya ada merger, n merger ke ya dan wawu. Ya. Namun kita sedang membaca bab merger yang dengung nih. Harus diketuk 3. Sementara itu tasdid pada huruf selain nun dan mim ketukannya 1. Termasuk wawu dan ya ketukannya 1 tasdid itu. Karena tidak matching, dengung, harus diketuk 3. Dan hak tasdid pada wawu dan ya ketukannya 1. Maka di Rosem Usmani kasus merger seperti ini pada wawu dan ya tasdidnya dihilangkan, ya, dimenangkan dengungnya, ketukannya 3. Tasdidnya disembunyikan. Kita harus yakin di situ ada tasdid. Ilmu kita harus menjangkau, meyakini, menebak di situ ada tasdid karena bunyi n merger ke situ. Namun supaya dihasilkan output bunyi dengung sesuai dengan talaki, tasdidnya disembunyikan. Kalau muncul nilainya 1. Tasdid pada wawu dan ya nilainya 1. Kita udah belajar sebelumnya bahwa tasdid punya 2 opsi nilai. Tasdid ketukan 3 atau tasdid ketukan 1. Ketukan 3 itu hanya di 2 huruf, yaitu nun dan mim. Tasdid pada nun dan mim nggak dihapus yang di atas, ya itu. Karena apa? Memang haknya 3, dengung. Nah, pada wawu dan ya dihilangkan karena ya kalau ditulis tidak dengung, ya. Karena itu dihilangkan supaya dengung. Nah, ini kasusnya sama persis dengan sukun pada nun yang dihilangkan. Kalau sukun nilainya 1, kemudian dihilangkanlah sukun pada nun biar ketukannya menjadi 3, ya. Itu seperti itu. Baik, kita lihat di sini run n-nya merger ke mim menjadi bertasdid mimnya, dan n polos merger ke lam, ya, menjadi bertasdid lamnya. Ya. Jadi nanti membaca run n-nya hilang. Bukan run lagi tapi rum. Kemudian tasdidnya mim diketuk 3 sebelum bunyi mi. Selanjutnya nun hilang, ya, bacanya bukan min tapi mil. N-nya hilang masuk ke lam. Tasdidnya lam diketuk 1. Bacaannya menjadi wa anharum min laban. Nah, tasdidnya mim diketuk 3, selain mim dan nun tasdid diketuk 1. Din ketemu dengan nun, mergerlah dia. Tasdidnya nun diketuk 3. Bunyinya menjadi yauma idzin na'imah. Nun merger ke lam, nun merger ke ya.
Oke ya, jadi nunnya nggak diketuk, hilang ya. Bunyinya bukan an la tapi Allah. Ingat tasdid pada ya dihilangkan, tapi ada tasdid ya. Nanti ngetuknya sama seperti ada tasdid di sana. Bukan lan lagi tapi lai dan ditahan 3. Tasdidnya sengaja dihilangkan biar dengung ya. Bunyinya menjadi al-layyahur. Coba bandingkan antara yang dengung dengan yang tidak. Bila merger ya, tasdidnya bernilai 1, di bawah itu ditampakkan dia pada ya. Tapi kalau mergernya dengan dengung yang di atas itu disembunyikan. Ini memperkuat argumentasi pada hilangnya tasdid pada ya. Tasdid pada ya dihilangkan karena ketukannya tidak konsisten 1. Kalau ketukannya konsisten seperti di bawah, tasdid pada ya nilainya 1, maka dia dimunculkan. Nah, pada kasus yang di bawah itu tasdidnya ya diketuk 1, makanya dia muncul ya. Di atas diketuk 3, makanya nggak konsisten, dihilangkan. Bi ayyi ya. Bi ayyikumul maftun. Itu deh ya, kalau mau dibandingkan. Ketika tasdidnya nilainya 1 muncul, ketika tasdid pada ya nilainya kok 3, tasdidnya diumpetin. Ya. Man ketemu wa, huruf n-nya merger ke wawu. Bukan man lagi tapi mau. Karena harus dengung, maka tasdid diumpetin. Karena kalau muncul jadi nggak dengung, ketukannya 1. Ya. Bunyikan mau, tahan 3, kemudian keempatnya sudah bunyi wa. Jadi bunyinya menjadi haraman wa halalan. Coba bandingkan dengan tasdid yang nilainya 1. Ya, di atas itu untuk yang dengung dihilangkan tasdidnya. Di bawah ini merger yang bukan dengung. Karena konsisten 1, tasdidnya dimunculkan. Sawwa ya, asawwa kanu, itu perbandingannya ya. Nah, dan contoh-contoh yang lain di dalam Al-Qur'an dengan pola ini cukup banyak ya, cukup banyak. Itu dia tadi ya, contoh-contohnya, cara membacanya berdasarkan bentuk skripnya ya. Kemudian kita akan lihat yang n-nya tidak mutlak, hilang. Merger, sebab merger ada tasdidnya, tetapi tasdidnya diketuk 1. Yaitu apabila ada n polos atau tanwin mode 4 ketemu dengan lam dan ro. Ya. Ketika ada n polos atau tanwin mode 4 ketemu lam dan ro, maka bunyi n merger ke lam dan ro. Ya. Tasdidnya lam dan ro diketuk 1. Ya. N-nya hilang, masuk ke lam dan ro menjadi tasdid. Tasdidnya lam dan ro karena bukan nun dan mim diketuk 1. Kita lihat contohnya. Rumusnya dulu. Kalau ada nun polos atau variannya tanwin mode 4 ketemu dengan ra dan lam, maka bunyi n merger ke lam dan ra. Tasdid menjadi simbolnya. Nah, huruf yang merger ke lam dan ra hilang. Kalau tanwin yang kode ini yang hilang, merger ke tasdidnya ra. Nah, yang atunya masih ada tuh. Ya, atunya masih ada. Jadi yang hilang n-nya, ya. Yang hilang n-nya ditukar ya, masuk ke lam dan ra, tahan 1. Karena tasdid pada lam dan ra ya, selain nun dan mim ketukannya 1. Nun polos merger ke lam. Nunnya bebas ketukan. Bacanya bukan min lagi tapi mil. Tahan 1 pada tasdidnya lam.
bunyinya menjadi min lughub. Run, n-nya merger ke ra, sehingga n-nya bebas ketukan. Bacanya bukan run lagi tapi rur, tahan di tasdidnya ra, 1. Selain nun dan mim, tasdid bernilai 1. Jadi bacanya Ghafurur Rahim. Dan kasus-kasus yang lain di dalam Al-Quran cukup banyak, ya. Itu dia tadi contoh cara mengetuk dan skrip untuk yang nunnya hilang karena merger, ya. Nah, semua sudah saya sampaikan, ya, dari tidak mutlak n yang samar, separuh n, separuh di depannya, ya. Samarkan n dengan huruf depannya, teknik mengetuknya, ya, dengan berikan ketukan 3 pada simbol n. Kemudian yang ekstrim n-nya kalah dengan ba, ya, mengatuk dia nilep menjadi mim. N-nya nggak muncul lagi, tapi ngetuknya masih di situ. Ya, cara mengetuknya berikan ketukan 3 menahan pada simbol mim kecil. Kemudian yang tidak mutlak n berarti hilang karena merger, ya, itu yang dengung diketuk 3 itu pada nun mim wawu dan ya, ya, n-nya hilang masuk ke tasdid, tasdidnya diketuk 3 pada nun mim wawu dan ya. Hanya pada wawu dan ya tasdidnya dihilangkan supaya ketidakkonsistenannya itu hilang. Jadi walaupun pada wawu dan ya tidak ada tasdid, tetap diketuk seperti ada tasdidnya, ya. Kalau nun dan mim muncul. Kemudian yang terakhir merger, ya, yang n-nya hilang tapi tasdidnya diketuk 1. Itu dia, ya, materinya. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara Anda memahami materi ini, ya? Kalau kita lihat dari cara mengetuk n-nya, ya, kesimpulan 1, ya, simbol n polos atau variannya tanwin dengung, tanwin mode 4 itu diketuk 3 kecuali bila ketemu dengan tasdid. Itu kalau kita mau lihat dari teknik mengetuk simbol n-nya, ya. Ketuk n polos atau tanwin mode 4, tanwin dengung, 3 ketukan, 3 lompatan, 3 harakat, kecuali ketika ketemu dengan tasdid. Karena ketika ketemu dengan tasdid 3 ketukan pada n nggak ada lagi merger, ya, seperti itu. Atau kalau kita mau ambil kesimpulan model ini juga boleh, ya. Ya, tanwin mode 4 atau nun polos pasti dengung, pasti diketuk 3, ya, kecuali ketika ketemu dengan tasdid mode 1, ya. Yang di situ yang bertasdid hanya lam dan ro, ya. Tanwin dengung atau nun polos, ya, berdengung 3 harakat kecuali ketika ketemu dengan tasdid pada lam dan ro, ya. Pada tasdidnya nun mim wawu dan ya, ya, itu dengung juga, cuman ketukannya pindah, ya. Ngetuknya tetap 3 cuman pindah, tapi dengung itu. Nah, kalau mau mengambil kesimpulan dari simbol dengung, ya ini kesimpulannya. Semua nun polos dan tanwin bormat pasti dengung, kecuali ketika ketemu dengan tasdidnya lam dan ro. Cuman dengungnya nanti khusus untuk yang merger 3 ketukan itu pindah ketukannya. Itu aja, ya. Nah, itu dia resumenya, ya, tentang materi nun yang tidak jelas, ya, nun yang tidak mutlak berbunyi n. Ternyata ada yang samar, masih ada n-nya sebagian, ada yang ekstrim samarnya sehingga menjadi m, kemudian ada yang hilang karena merger, ya. Tetap dengung pada ya, nun, mim dan wawu, tidak dengung pada lam dan ra, ya. Perhatikan simbol-simbolnya. Di kesempatan ini memang, ya, saya tidak menampilkan nama-nama hukum tajwidnya karena memang ini bukan untuk seri tajwid tapi seri mengetuk simbol. Nah, untuk materi-materi tajwid dengan istilah-istilahnya nanti akan kita presentasikan dalam
bab tersendiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi pada kesempatan tayangan video selanjutnya.